nilai emas. Tapi jarang ada yang tahu bagaimana cara mendapatkannya. Dan disinilah, di ujung timur Jawa, kita bisa melihat emas bukan hanya dari value-nya saja, tetapi juga bagaimana menambang bumi dengan lebih bijak. Mari ikuti perjalanan saya. Dari pesisir selatan Banyuwangi, pemandangan bergeser cepat. Cuma butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke area operasi tambang. Jaraknya dekat, tapi di sini kita bisa melihat bagaimana pusat produktivitas dan alam berjalan beriringan. Akhirnya kita sampai di kawasan operasi tambang Tujuh Bukit yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo yang merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. Dan disinilah pusat aktivitas penambangan emas terbesar di Jawa Timur berlangsung. Ya, di bawah kaki saya jutaan ton batuan mineral digali setiap harinya untuk mencari emas. Dan inilah tambang Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu di Banyuwangi, salah satu tambang terbesar dan terbuka di Indonesia yang menerapkan sistem penambangan berkelanjutan. Di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggerahan, Banyuwangi, PT Bumi Suksesindo mengoperasikan tambang emas Tujuh Bukit berdasarkan izin usaha pertambangan operasi dan produksi sejak 2012. Dilakukan di lahan seluas 4.998 hektar, di mana baru sekitar 1.115 hektar didedikasikan untuk kegiatan operasional. Produksi emas pertamanya dimulai pada Maret 2017 dan hingga pertengahan 2023 telah melampaui 1 juta ons emas. Untuk 2025, perusahaan menargetkan 100.000 hingga 110.000 ons emas. Angka yang menunjukkan bahwa tambang ini tetap dalam jalur yang stabil. Dalam operasional sehari-hari, lebih dari 2 juta ton material dipindahkan setiap bulan. Dengan rincian produksi ore sekitar 966.000 ton. Nah, pada saat sekarang produksi kami targetnya per bulan adalah 1 juta untuk ore 966.000 ton dan untuk waste 1,59 juta ton dan total mine kami untuk semua itu 2,1 juta ton per bulan. Tapi di luar angka itu, BSI menegaskan bahwa proses pertambangan harus dijalankan sesuai dengan prinsip good mining practice. Operasi harus efisien, aman bagi pekerja, dan lingkungan harus tetap terjaga. Selama beberapa tahun berturut-turut, BSI menerima penghargaan dari Kementerian SDM, termasuk penghargaan tertinggi Aditama untuk keberhasilan upaya perlindungan lingkungan tambang. Pencapaian yang mempertegas bahwa operasi tambang bisa dijalankan secara efisien, aman, dan tetap ramah terhadap alam. BSI juga terus memperbaiki sistem kerjanya, memastikan setiap proses produksi berjalan optimal tanpa mengorbankan prinsip berkelanjutan. PT BSI sangat berkomitmen ya bagaimana menjalankan operasionalnya dengan menjalankan good mining practice. Ini terbukti dengan beberapa tahun berturut-turut kami mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh ESDM, di mana kami mendapatkan penghargaan good mining practice di bidang keselamatan, kemudian teknis pertambangan, konservasi mineral, dan yang paling tinggi kami mendapatkan penghargaan untuk di perlindungan lingkungan pertambangan, di mana kami mendapatkan penghargaan Aditama. Ya, kami terus melakukan improvement bagaimana memastikan bahwa biaya produksi boleh kami lakukan secara optimal dengan melakukan beberapa hal-hal improvement di operasional. Dari total lebih dari 3.300 pekerja, sekitar 71% adalah warga lokal dari Pesanggaran dan Banyuwangi. Ya pemirsa, saat ini saya berada di area operasional dari tambang Bukit Tujuh di Banyuwangi. Dan saat ini juga tadi baru aja
dilakukan blasting atau pengeboman yang saat ini juga sudah banyak ya alat-alat berat di sini. Dan kalau kita bisa lihat tadi secara gambaran ternyata dari tambang ini mereka mengarus sistem tambang tumbuh. Setiap hari, 24/7 tambang 7 bukit beroperasi. Dari pit A, E, dan C, batuan mineral diangkut, disortir, dan diproses dengan sistem produksi yang efisien. Tambang ini unik karena berdampingan dengan destinasi wisata Pulau Merah. Jadi perusahaan harus sangat disiplin dalam memperhatikan jam blasting, kadar debu, hingga getaran yang ditimbulkan. Semuanya harus dijalankan dalam kerangka good mining practice. Tentunya yang disebut good mining practice adalah komponennya ada operasi, bagaimana mengoperasikan tambang itu dengan cara yang optimum, efisien, dan kedua adalah bagaimana mengelola lingkungan dengan baik, tidak sekadar sesuai dengan peraturan, tapi juga bagaimana menciptakan beyond compliance, ya, lebih pengelolaan yang lebih baik bahkan. Dan ketiga, bagaimana mengelola dampak sosial, baik itu ke dalam terhadap karyawan sendiri, keselamatan kerja, dan juga keluar ke masyarakat di sekitar operasi kita. Ketika tambang beroperasi, alam sekitar tidak lupa untuk tetap dijaga. Di tengah isu lingkungan yang kerap membayangi industri tambang, pada setiap peringatan Hari Lingkungan Hidup, BSI bekerja sama dengan pengelola wisata bahari di Grand Watu Dodol Banyuwangi untuk menanam kembali bibit karang di pesisir yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari tambang 7 Bukit. Transplantasi terumbu karang ini adalah salah satu program PT BSI di mana tiap tahun ketika Hari Lingkungan Hidup ini BSI sebagai kontribusi kepada lingkungan adalah salah satu programnya melakukan penanaman terumbu karang, di mana kami sudah tahun ketiga bekerja sama dengan pengelola wisata bahari yang di Grand Watu Dodol. Kami melakukan penanaman. Jadi tahun lalu kita 2.500 bibit koral, kemudian tahun ini ada 2.500 lagi bibit koral. Seperti itu. Tujuannya kami ingin berkontribusi dengan adanya konservasi lahan koral tadi, itu mengembalikan habitat atau ekosistem ikan yang ada di Grand Watu Dodol. Di darat, komitmen yang sama juga diterapkan melalui reklamasi progresif. Metode penghijauan yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas tambang, bukan setelahnya. Tahun ini, BSI menargetkan reklamasi seluas 11,62 hektar. Hingga akhir Oktober, 74% diantaranya sudah rampung dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember 2025. Bahwa kita sedang melakukan penanaman cover cropping, itu adalah area terakhir yang akan kita tanami di tahun ini, sehingga kita bisa komplit 11,62 hektar. Tahun depan kita ada rencana 5 hektar dan sampai dengan 2030 itu ada target sekitar 90 hektar yang harus kita tanami. Dan reklamasi progresif ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya atau yang lain-lainnya di mana tambang lain mungkin ada yang menunggu sampai selesai. Kalau BSI di sini tambangnya berjalan, disposalnya bergerak, kita lakukan penanaman juga. Dan tanamannya sendiri kita sudah mencapai 82% sampai 55%. Itu adalah tanaman lokal endemik dari Tumpang Pitu sendiri. Menariknya, lebih dari 80% tanaman yang digunakan adalah spesies lokal endemik Tumpang Pitu, sehingga ekosistem baru yang tumbuh tetap selaras dengan kondisi alam kawasan. Dengan kapasitas 15.000 bibit tanaman per tahun, upaya reklamasi ini menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan bumi yang sama bisa diwariskan kembali. Upaya tersebut juga diakui pemerintah. Tahun ini, BSI meraih peringkat Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di balik aktivitas tambang, PT Bumi Suksesindo juga menggali potensi lain dari tangan-tangan ibu rumah tangga di sekitar tambang. Melalui program UKM Center Q, perusahaan ini memfasilitasi warga lokal yang punya produk dan kesulitan menjualnya. BSI juga memberikan pelatihan dasar produksi, pengemasan,
sampai strategi pemasaran, semuanya disiapkan agar mereka bisa mandiri. Tak hanya pelatihan, BSI juga menyediakan gedung pusat oleh-oleh, peralatan produksi, hingga memfasilitasi warga mengikuti studi banding ke berbagai daerah. Hasilnya, dari omset hanya 1 hingga 2 juta rupiah per bulan, kini bisa tembus hingga 300 juta rupiah per bulannya. Sebanyak lebih dari 210 pelaku UMKM kini aktif memproduksi berbagai olahan khas Banyuwangi. Alhamdulillah, jadi kita memang memang BSI itu memberikan pancingan ya ke kita, bukan langsung fresh money gitu, enggak. Tapi kita memang ditarik untuk menuju mandiri. Jadi kita memang dari situ kita bisa mengembangkan, mengelola, kemudian sekarang ini kita bisa alhamdulillah bisa mengembangkan usaha-usaha kita sendiri. Jadi teman-teman sudah punya rumah produksi yang layak, terus punya pasar juga, terus kemudian alat-alat yang memadai juga itu. Inilah cerita bagaimana tambang bisa berjalan berdampingan dengan alam dan masyarakatnya. PT Bumi Suksesindo, anak usaha PT Merdeka Copper Gold, menjalankan operasi tambang 7 Bukit dengan prinsip good mining practice dan memastikan setiap aktivitas operasional berimbang antara produksi, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari reklamasi progresif, konservasi laut, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat UKM Center. Semuanya dijalankan agar manfaat tambang bisa terasa jauh di luar area operasinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Serliana Salsabila dan Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.